dua, tiga. Aku dadik duk duk, aku dadik duk duk, aku dadik duk setiap dekat denganmu. Cantika. Ini nih kesayangan juga ini. Tepuk tangannya dong. Nanti juga ini kolaborasi merupakan antara Alpha Premiro dan Golden Generation. Dan menjadi contoh juga untuk Cantika Hardi dan Hans Braga, selalu respect dan selalu menghormati dan berterima kasih kepada orang tua yang telah support. Amin. Pertama kali aku denger sih, aku suka banget sama lagunya. Terus juga bagus gitu iramanya, chemistry-nya dapat dari nada-nadanya. Terus juga aransemennya gitu. Ya terus kebetulan itu lagunya itu benar-benar kayak versatile banget ya, match banget. Dan untuk pas proses recordingnya sih lancar banget ya. Terus cuman emang awal-awal aku pas suara belum keluar agak kesusahan, tapi habis lama-lama itu langsung suara langsung bagus ya. Iya. Narsis banget. Iya, dan dikit beneran. Iya. Cuman ini kebetulan banget ya kan aku pas awal-awal saya belum keluar. Jadi itu ada dua nih, sama Cantika, sama takut nanti suaranya fals nanti pas recordingnya itu. Iya. Tapi kalau boleh tahu role model kalian berdua nih siapa penyanyi Indonesia ataupun internasional? Favorit. Kalau penyanyi favorit aku, kalau dari Indonesia Kabar Nadia, terus juga siapa lagi ya? Kalau internasional sih aku ada Billie Eilish sama Sabrina Carpenter. Oke, kalau aku sih bilangnya Afgan itu Kak atau Om atau apa tuh? Om. Kak lah, Kak Afgan. Kak Afgan. Tapi sih kalau yang internasional sih aku sukanya sih Bruno Mars sih. Kak Bruno Mars. Kak Bruno Mars. Justin Bieber, iya. Juga Braga, soalnya kita bercanda-bercanda, terus juga saling cepat gitu menghafalnya. Iya, chemistry-nya juga dapat. Terus kalau cinta-cintaan pernah nggak ya? Kalau bahasa anak-anak kalau misalnya kayak semua Cantika bukan cinta kasih, suka lokasi. Oh my god. Yes. Oke, segitu aja sih kalau dari aku, kalau dari Braga. Iya nih. Oke ya, kalau cinta mangki mah nggak apa-apa ya. Cinta mangki itu cinta monyet gitu lah. Ya masa sih masih umur segini udah cinta-cintaan kayak dewasa kan? Nggak mungkin gitu kan. Ya pernah sih. Terus kalau buat recording sih lancar banget ya. Cuman kayak ada kesulitan di awal. Ya itu agak kesusahan belum keluar suaranya gitu sih. Cinta mangkinya ya paling pernah cinta mangki ya, paling cinta lokasi ya emang pernah terus samping juga pernah. Iya, paling segitu aja sih Kak dari kita. Ngedirectnya. Sebenarnya sih pas lagi ngedirect sih hampir nggak ada kesulitan sama sekali, karena saya tuh waktu rekaman itu lebih mengejar ekspresi dulu pertama gitu. Jadi fals atau bukan fals ya, maksudnya nadanya kurang tepat itu nomor 2. Yang penting ekspresi dulu, karena kan kalau proses rekaman itu detail kan. Yang kita cari itu justru ekspresinya harus detail gitu. Kalau bentuk notasi nanti kan ada proses mixing, proses editing dan lain-lain gitu. Dan ternyata mungkin mereka bisa membayangkan
makna liriknya gitu, mengenai arti liriknya gitu. Ya tadi mungkin karena mereka punya pengalaman suka-sukaan gitu. Monyet aja jatuh cinta, masa kita enggak gitu. Saya dari Star 7 ya. Saya mau nanya sama Cantika sama Braga ya. Kan kalian udah sering ketemu nih di lokasi syuting, di segala macam gitu. Tapi kan dalam konteks acting ya, gitu. Ini kalau untuk musik sendiri nggak selalu, biasanya kalau sering ketemu itu bisa nemu chemistry. Tetap agak sulit ya. Nah, kalian ada kesulitan nggak sih untuk chemistry-nya sendiri, atau suka bete-betean karena moodnya satu sama lain gitu loh? Kalau untuk syuting buat musik ini sih sebenarnya kita nggak ada kesusahan ya. Terus juga alhamdulillah lancar gitu, chemistry-nya udah dapet. Iya, tapi kalau aku tuh emang jujur kan, aku tuh kalau mau berteman sama cewek itu butuh agak lama gitu kan. Jadi pas awal-awal tuh aku butuh kayak sekitaran seminggu kayak beberapa kali pertemuan lah baru bisa langsung chemistry dapet. Setelah jujur aku tuh emang agak-agak introvert gitu lah. Introvert gitu kan. Wow. Udah anggap aja introvert. Gitu sih. Oh ya, sorry. Tapi apa sih yang membuat kalian ingin menjadi penyanyi itu apa? Salah satu faktornya yang memang sudah cita-cita kah? Apa seperti apa? Nanti kan. Kalau aku ya, sebenarnya aku tuh selain mau jadi aktor sama artis, aku tuh maunya itu jadi penyanyi. Soalnya aku tuh sebenarnya dari kayak umur 3 tahun, aku tuh udah sering didengerin lagu sama mami aku. Dan aku tuh kefansnya itu sama Kak Afgan. Nah, jadi aku juga pas umur kayak ada gitu acara sunatan saudara gitu kan. Aku akhirnya gini nih, aku mohon ke mami aku pengen ke panggung, mau nyanyi. Akhirnya aku dengan kacamata biar kayak Kak Afgan, aku langsung nyanyi Balonku Ada 5 gitu. Kalau dari aku sih emang aku dari dulu emang udah hobi nyanyi, udah hobi dengerin musik. Setiap mau tidur aku selalu dengerin musik, terus juga musik-musiknya Kak Bernadia, terus juga Billie Eilish gitu. Jadi aku jadi pengen jadi penyanyi, terus juga jadi aktris juga. Oke, ini buat Mas Bendi. Mas, kalau dalam musik Anza dan Braga dan Anza ini kategorinya anak atau teenager, Mas. Terus yang kedua, kan nggak sih di usia mereka saat ini tuh membawakan lagu-lagu cinta, Mas? Kan banyak orang ingin membangkitkan aura-aura era-era musik anak 90-an itu. Nah, kalau mereka ini kategori masuk kemana, Mas? Dan riskan nggak kalau bawain lagu-lagu cinta seperti ini, Mas? Oke. Boleh juga pertanyaan ini. Umurnya berapa sih Cantika? 12 Braga? 11 boleh? Oh, 3 hari lagi 12. Ya, jadi memang saya juga pernah umur segitu ya, sekitar umur 12 gitu. Itu kayaknya memang pertama kalinya saya ngerasain ada rasa pengalaman. Kelas 6 SD aja saya pernah kebingungan tuh, kok saya bisa merasa dikduk sama seseorang gitu. Padahal masih kelas 6 SD ya, gitu. Oh ternyata itu rasanya suka-sukaan. Jadi sebenarnya dikduk atau rasa suka-sukaan mungkin di kelas 5 SD, di kelas 6 SD pun udah ada itu tuh, udah ada sensasi itu sebenarnya udah ada tuh. Sensasi itu udah ada, apalagi beranjak ke SMP. Nah, maksudnya ini apa nih? Apakah anak atau teenagers? Sebenarnya kalau dari rasa suka-sukaan dulu. Nah, suka-suka kan lagu kan mewakili siapa pendengarnya, mewakili pendengarnya. Suka-sukaan itu mewakili banyak, sebenarnya sampai bisa anak-anak juga bisa, terus kemudian remaja atau teenager sudah bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang genrenya sebenarnya masih crossover ya, masih crossover karena anak-anak kelas 6 SD pun masih bisa suka-sukaan,
masih bisa merasakan masa dikduk, walaupun kelas 6 SD itu masih bisa dibilang anak ya gitu kan. Makanya pertanyaannya bagus sih. Saya mungkin jawabnya crossover sih, karena saya lebih lagu itu mewakilinya seluas mana gitu. Nah ternyata jangkauan lirik suka-sukaan itu mulai dari anak-anak yang masih SD itu memang udah bisa suka-sukaan, sensasinya udah ada, cuman pacaran yang belum kan gitu. Suka-sukaan kan boleh kan, kayak kamu cantik sekali, kamu lucu sekali, boleh. Makanya di lagu ini nih sebenarnya nggak ngebahas pacaran, benar nggak ngebahas pacaran, cuman ngebahas suka-sukaan. Makanya kalimat-kalimatnya itu cuma dikduk gitu, kayak kalau pacaran kan beda lagi tuh. Nah, kalau lagu ya targetnya ke mature atau misalnya remaja yang udah SMA kemudian udah tahu pacaran gitu kan, itu pasti liriknya juga beda gitu. Nah untuk sidak khusus untuk Dakdikduk ini benar-benar liriknya nggak ada tentang pacaran, cuma benar-benar suka-sukaan. Nah suka-sukaan itu tadi mewakili banyak genre, banyak usia, mulai dari anak-anak sampai sebenarnya kita pun juga masih bisa suka-sukaan kan, sensasi suka-sukaan kan ada. Walaupun kadang-kadang suka itu belum tentu harus memiliki misalnya, belum tentu harus jadi bucin misalnya, suka aja kan boleh gitu. Dakdikduk kan bisa buat siapa aja gitu. Nah gitu, jadi crossover sebenarnya sih. Dan genrenya bukan karena genrenya anak atau remaja, tapi karena lagunya, liriknya, jangkauan liriknya bisa sampai ke anak-anak, karena sensasi suka-sukaan juga bisa terjadi di anak-anak dan anak-anak masih kelas 6 SD atau SMP, tapi bukan pacaran. Nah kalau pacaran beda lagi tuh.